Apakah kamu pernah mendengar kisah seorang raja yang begitu kaya, bahkan saking kayanya setiap langkah yang dilaluinya bisa menghancurkan perekonomian sebuah negara? Kita bahas setelah yang satu ini. Raja tersebut adalah Mansa Musa, yang merupakan seorang raja legendaris dari Kekaisaran Mali, yang salah satu kerajaan terbesar dan terkaya di Afrika Barat pada abad ke-14. Ia dikenal sebagai salah satu penguasa terkaya sepanjang sejarah, terutama karena kontrolnya atas sumber daya emas yang sangat melimpah di wilayah kekuasaannya. Mansa Musa menguasai tambang emas terbesar di dunia. Dan konon, emasnya begitu melimpah hingga ia bisa membanjiri seluruh Afrika Barat dengan seluruh kekayaannya itu. Mansa Musa resmi menjadi raja dan naik tahta setelah kematian pendahulunya, yaitu Abu Bakar II. Dan selama pemerintahannya, ia berhasil memperluas kekuasaan dan wilayah Kekaisaran Mali, juga menjadikan Timbuktu dan Gao sebagai pusat perdagangan dan budaya yang sangat penting. Ia juga mempromosikan Islam dan mendirikan berbagai lembaga pendidikan serta masjid, termasuk Masjid Agung Jingwereber di Timbuktu yang masih berdiri hingga kini. Dan mari kita mulai kisah populernya yang paling menarik itu dari sini. Pada tahun 1324, Mansa Musa memutuskan untuk melakukan perjalanan haji ke Makkah, yaitu sebuah perjalanan religius yang wajib dilakukan bagi setiap muslim yang mampu. Namun, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan haji biasa. Mansa Musa justru membawa seluruh kekayaan yang begitu besar, hingga dampaknya terasa di seluruh dunia Islam, bahkan jauh keluar Afrika Barat. Mansa Musa berangkat dengan rombongannya yang diperkirakan mencapai 60.000 orang, termasuk para pengawal, pelayan, cendekiawan, dan pejabat kerajaan. Ia membawa serta ratusan unta yang setiap ekornya untuk mengangkut kantong-kantong yang penuh dengan emas. Diperkirakan, ia membawa lebih dari 18 ton emas dalam bentuk batangan dan koin yang menunjukkan betapa kayanya Mansa Musa dengan sumber daya alam yang melimpah dari tambang-tambang emasnya di Mali. Dalam perjalanannya melalui Gurun Sahara menuju Mesir, Mansa Musa memang sudah dikenal sebagai raja yang murah hati dan dermawan. Di setiap kota yang ia singgahi, ia memberikan sumbangan emas kepada penduduk setempat, membangun masjid, dan mendanai kegiatan sosial serta ekonomi. Dan ketika tiba di Kairo, ia pun disambut sebagai tamu kehormatan oleh Sultan Mamluk Mesir, Al-Nasir Muhammad. Namun, kemurahan hati Mansa Musa selama singgah di Kairo justru membawa konsekuensi ekonomi yang tidak terduga. Emas yang ia bagikan kepada seluruh penduduk terlalu banyak hingga nilainya anjlok drastis dan menyebabkan inflasi besar-besaran yang bertahan hingga 1 dekade di wilayah tersebut. Banyak pedagang dan penduduk mengalami perubahan harga barang secara drastis, sehingga mengurangi nilai kekayaan pada masyarakat setempat. Cerita pun berlanjut ketika Mansa Musa kembali ke Mali. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba ia seperti menghilang dari catatan sejarah. Tak ada informasi pasti tentang apa yang terjadi padanya, kekayaannya, atau bahkan kerajaan yang ia tinggalkan sepulangnya dari Makkah. Namun, teori konspirasi mengatakan bahwa Mansa Musa mungkin tidak kembali ke Mali dengan seluruh kekayaannya. Sebagian dari mereka percaya bahwa ia menaruh harta karunnya di suatu tempat yang tersembunyi di gurun Afrika, berharap suatu hari nanti bisa digunakan lagi untuk tujuan yang lebih misterius. Selama berabad-abad, rumor tentang harta karun tersembunyi Mansa Musa terus hidup, hingga ada yang menyebutnya sebagai El Dorado Afrika. Tapi apakah harta itu benar-benar ada? Ataukah ini hanyalah sekadar mitos? Di tengah semua misteri tentang hilangnya kekayaan Mansa Musa, sejarawan mulai menemukan petunjuk bahwa kekayaannya mungkin tidak pernah nyata sebesar yang kita kira. Mansa Musa mungkin memang kaya, tapi sebagian besar cerita tentang kekayaannya ternyata berasal dari penjelajah dan para pedagang asing, bukan dari catatan Mali itu sendiri. Dari cerita itu, mereka hanya ingin menarik perhatian dunia pada Afrika yang eksotis dan kaya. Dengan kata lain, kekayaan Mansa Musa mungkin saja sengaja dibesar-besarkan untuk menciptakan legenda. Legenda yang membuat orang penasaran selama ratusan tahun. Jadi apakah Mansa Musa benar-benar kaya luar biasa atau sekadar korban dari cerita yang dibesar-besarkan? Entah kekayaannya, apakah nyata ataukah justru hanya mitos, namun kisah ini tetap menjadi salah satu kisah terbesar dalam sejarah Afrika hari ini. Jadi bagaimana menurutmu?
Apakah Mansa Musa memang benar-benar manusia terkaya sepanjang masa, atau justru ia hanya bagian dari cerita yang sengaja dibesar-besarkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.